percakapan 141. Baik, untuk penjelasan pertama saya akan menjelaskan. Apa itu definisi anomali air? Anomali air adalah pengecualian atau bisa disebut dengan anomali yang dialami air saat didinginkan ataupun saat dipanaskan. Pada saat dipanaskan dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius dan mengalami pengerutan atau pengecilan volume, sehingga pada masa jenisnya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Berikut adalah grafik anomali air. Nanti kami akan tampilkan pada videonya. Baik, untuk penjelasan ketiga kami akan memaparkan tentang proses anomali air. Ketika air dingin di dalam danau mencapai suhu di bawah 4 derajat Celcius, pertambahan volume air karena pemuaian akan memperkecil massa jenis air yang lebih dingin. Air yang lebih dingin massa jenisnya lebih kecil akan bergerak ke permukaan danau, sedangkan air 4 derajat Celcius yang massa jenisnya lebih besar akan tenggelam ke dasar danau. Hasilnya, air di permukaan danau akan membeku terlebih dahulu. Sebab air di permukaanlah yang mencapai suhu 0 derajat Celcius. Jadi di permukaan air akan terbentuk lapisan es. Air di bawah lapisan es pada danau yang dalam tindak seralat yang dalam tidak pernah membeku. Baik, berikut adalah proses terjadinya anomali air. Anomali air terjadi karena molekul H2O dalam bentuk padat atau es penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair atau air lagi rapat. Dengan demikian, pada saat dipanaskan, molekul H2O atau es akan merapat lebih dahulu. Akibatnya, volumenya menjadi menyusut dan massa jenisnya meningkat. Baik, untuk pemaparan yang kedua, saya persilakan kepada rekan saya, Apriani Pandayani. Baik, saya akan memaparkan materi dari anomali air tentang manfaat dari anomali air. Yang pertama, anomali air sangat penting bagi kehidupan ikan dan tumbuhan di dalam air. Pada cuaca sangat dingin, sehingga ikan dan tumbuhan dalam danau mampu menghadapi musim dingin. Yang kedua, air yang membeku dalam batuan karena volumenya membesar, maka mampu memecahkan batuan. Pecahnya bebatuan menyebabkan mineral dalam bebatuan akan keluar dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, anomali air juga mempengaruhi cuaca, keseimbangan iklim sehingga cuaca di muka bumi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dari anomali air. Menyusutnya volume air pada suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh anomali air. Air dididihkan atau air dimasak sampai mendidih jika air dipanaskan antara suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, volumenya akan menyusut. Yang terakhir adalah akibat dari anomali air. Yang pertama, pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki volume terkecil dan massa jenisnya pada keadaan paling besar. Yang kedua, pada laut atau danau di daerah dingin, walaupun bagian atasnya sudah membeku, tetapi bagian bawahnya masih berwujud air sehingga ikan masih dapat hidup. Yang ketiga, air ketika suhunya sekitar 4 derajat Celcius memiliki volume terkecil dan lebih mudah masuk ke dalam pori-pori bebatuan. Setelah airnya masuk dan suhu terus menurun, air di dalam batu akan mengembang dan akhirnya dapat memecahkan batuan. Yang keempat, pada suhu 4 derajat Celcius, air membentuk struktur heksagonal dan dapat menangkap molekul udara lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kami. Bila ada salah kata, mohon